Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Safari. Saya saat ini sedang mengikuti kompetisi pencalonan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk wilayah Sekayu, khusus Dapil 1 Sekayu, dan mendapatkan amanat nomor 4 dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, di mana saat ini ada 7 untuk wilayah Dapil Sekayu ini, ada 7 orang dalam setiap partai, dan insya Allah saya mendapatkan nomor 4. Saya sehari-hari besar di Sekayu, mulai dari sekolah SD Negeri 11 Sekayu, SMP 1 Sekayu, SMA 1 Sekayu, dan baru setelah tamat SMA saya melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang jurusan akuntansi. Selanjutnya saya juga melanjutkan lagi program Strata 2 atau S2 di Universitas Muhammadiyah Palembang juga. Pengalaman kerja saya tamat di kuliah itu di tahun 2008, melamar pekerjaan di Indonesian Tower. Saat itu Indonesian Tower, karena pengalaman di kampus itu sering di lapangan, saya bekerja di Indonesian Tower sebagai site acquisition atau pegawai sitaknya. Jadi ditempatkan di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Selatan 2008-2009, berkeliling sampai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, sempat juga di Jogja. Tapi pengalaman itu sebentar, hanya 1 tahun. Selanjutnya saya disuruh pulang, mengabdikan diri di kota kelahiran di Sekayu. Saya sempat honor jadi pegawai honorarium di Badan Perencanaan Pembangunan atau Bapeda Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2009 hingga 2014. Selama menjadi pegawai honor, saya juga namanya di Badan Perencanaan Pembangunan, artinya untuk mengenai keuangan, yang Bapeda itu adalah mitra kerjanya anggota DPR. Saya termasuk juga tim-tim yang sering mengelola data keuangan, baik itu tentang RKA, DPA, dan segala macam. Insya Allah saya juga paham mengenai keuangan di pemerintahan. Lalu di 2014 sempat dibuka juga pembukaan sebagai dosen di Politeknik Sekayu 2014, 15, 16, 17, 18 sampai dengan 2022 saya tercatat sebagai dosen akuntansi di Politeknik Sekayu. Nah, 2022 saya pindah di mengajar karena juga lebih sering ke urusan agama, jadi saya bekerja juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sekayu, STAIS Palembang, namanya STAIS Palembang. Jadi mengajar akuntansinya di STAIS Palembang. Dan sembari di 2021 saya juga bersama-sama dengan seorang Ustadz Al-Hafiz, itu Ustadz Angga Purnama, kami mendirikan pondok pesantren khusus anak yatim duafa yang kami beri nama Al-Fat, Sampai saat ini alhamdulillah lagi tetap berproses menjadi melahirkan anak-anak yang hafiz Quran. Dengan bekal yang baru-baru ini saya lebih condong ke tahfiz, melihat anak-anak yang belajar mengaji, semuanya terasa, hati ini terasa ingin membuat Musi Banyuasin ini menggemakan takbir Allah. Jadi saya juga mengusung visi misi untuk mencetak 1000 hafiz, satu desa satu hafiz Quran. Insya Allah kalau saya terpilih, ya dengan kekuasaan yang kita miliki, kita akan lebih
mudah untuk menjalankan apa yang menjadi program-program, terutama program saya, program partai, dan apa yang menjadi harapan masyarakat. Nah, itu untuk pengalaman kerja. Jadi untuk di bidang keagamaan saya sudah melewati, di bidang akademik perkuliahan saya sudah ada pengalaman, di bidang swasta saya sebagai tim site akuisisi, tim sitak di Indonesian Tower, semuanya sudah saya alami, dan sekarang saatnya saya mengabdikan diri untuk Musi Banyuasin. Untuk pengalaman organisasi, tadi saya sampaikan bahwa saya aktif di organisasi siswa intersekolah atau OSIS SMA Negeri 1 Sekayu, pernah menduduki jabatan sebagai ketua OSIS. Lalu di kampus saya juga pernah aktif di badan eksekutif mahasiswa tingkat universitas, tingkat fakultas, dewan perwakilan mahasiswa, hingga ke mahasiswa pencinta alam, ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Semuanya saya pernah mengikuti berorganisasi di kampus. Nah, karena telah terlahir menjadi seorang organisasi yang memang aktif berorganisasi, aktif berkumpul dengan masyarakat, dengan banyak orang, di 2024 ini saya ingin melanjutkan perjuangan kita sewaktu kita menjadi mahasiswa, ingin membuat masyarakat bahagia. Berbahagia itu dalam arti kata bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat yang belum tercapai ataupun masyarakat belum kita salurkan aspirasinya, insya Allah saya akan menyalurkan aspirasi, dan masyarakat juga bisa langsung bertatap muka atau kita bisa langsung bercerita banyak mengenai apa yang terjadi di masyarakat. Terutama kalau saya saat ini juga aktif di keagamaan, mendirikan pondok pesantren. Nah, karena pondok pesantren juga lebih kepada anak-anak yatim dan duafa, nah, di situ juga yang membuat saya terpikirkan untuk menjadi anggota dewan. Mengapa kita sebesar Kabupaten Musi Banyuasin ini sedikit sekali untuk hal-hal yang berbau tentang keagamaan agak kurang. Makanya saya mengusung di website saya dodisafari.com itu ada 4 yang menjadi perhatian saya. Yang pertama, kita 4M, mudah dihubungi, mudah luruh, mudah rasan, mudah temu. Maksudnya bahwa kalaupun nanti ketemu dengan masyarakat, saya siap akan melayani masyarakat sebagaimana apa yang dimutukan oleh PKS, ada siap melayani masyarakat. Lalu apa yang menjadi keinginan saya mencalonkan diri juga menjadi bergabung di PKS. Pertama, PKS itu partainya orang-orang yang intelektual. Jadi kalau intelektual itu, kalau kami lagi kuliah itu, sewaktu kuliah dulu, kebanyakan mereka-mereka yang memang aktif di dunia kampus, aktif di masyarakat, semuanya memang orang PKS itu anak-anak intelektual. Yang kedua, PKS ini satu-satunya partai yang berbasis agama. Ketua Dewan Syurohnya itu seorang Habib Salim Assegaf. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita ikuti jalur dakwahnya, karena Habib Salim adalah seorang Habib. Ya, salah satu kecintaan kita mengikuti ke partai PKS. Yang ketiga, bahwa PKS mengusung Anies Rashid Baswedan. Nah, saat ini kalau kita merasa bahwa diri kita sama-sama satu frekuensi, kita tahu bahwa seorang Anies Rashid Baswedan adalah seorang profesor, beliau adalah cerdas, intelektual, bersih, sehari-harinya bersih, dan menjadi seorang gubernur yang tidak ada seorang gubernur catatan hitam di dalam perjalanan dia mengawal kota Jakarta. Kita juga pernah ke Jakarta, kalau lihat
menjadi acuan masyarakat. Kalau studi banding kita lihat Jakarta yang begitu kompleks, begitu besar, ternyata seorang Anies Rashid Baswedan bisa mampu. Nah, itu yang menjadi inspirasi kita juga untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan melalui Partai Keadilan Sejahtera. Semoga apa yang menjadi visi misi Presiden, visi misi PKS, dan saya juga ingin bergerak di bidang dakwah. Insya Allah kita juga bisa membuat MUBA ini menjadi Badatun Thayyibatun Rabbul Ghafur. Jadi masyarakat yang berkah, yang penuh dengan ampunan maghfirah dari Allah SWT. Itu saja dulu dari saya sebagai caleg PKS Kabupaten Musi Banyu. Dan ingat nomor 4 ikan sepat di brengkes dimakan dengan nasi. Jangan lupa pilih nomor 4 dari PKS untuk caleg Dodi Sabari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.